Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan ditemani oleh rekan Ibu yang akan membahas tentang permasalahan remaja kita saat ini dengan tema bullying. Sebelum penjelasan, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita hari ini. Ibu akan perkenalkan biodata narasumber kita hari ini. Untuk nama lengkap ada Fikri Fatur Rahman, tempat tanggal lahir Bandung 19 Januari 1994, alamat rumah Geria Panorama Cimanggung AB4 nomor 10 Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Statusnya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh di BK UPI 2012. Riwayat pekerjaan saat ini sebagai guru BK di SMP Darul Hikam. Organisasi yang pernah diikuti oleh Pak Fikri, Ketua BEM HMJ BK UPI, Menteri Pendidikan BEM Rema UPI, Ketua DPM Rema UPI, dan MGBK Wilayah Utara. Nah, adapun prestasi yang pernah diraih oleh Pak Fikri ini adalah Future Leader Summit Nusantara Muda Semarang, Asia Afrika NGO Summit Bandung, juara 2 Lomba Esai Guru BK Nasional di Universitas Indonesia, pembicara nasional dalam workshop Kongres MGBK, tim penulis jurnal Ayo Main Peace Generation bekerjasama dengan UNDP, tim penulis protokol kesehatan siswa Peace Generation, online fasilitator disiplin positif Peace Generation di Malang, tim penulis 12 nilai dasar perdamaian terintegrasi BK, dan kreator Lindung Card Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kesekian, Ibu kedatangan bintang tamu yang insya Allah akan berbagi materi ilmunya tentang masalah remaja saat ini yang mungkin sering kita temui bahasanya. Nah, temanya saat ini itu berkaitan dengan bullying atau perundungan. Mungkin teman-teman di sini atau anak-anakku santri-santriwati MTS Sakinah sering mendengar kata bullying, kemudian apakah candaan kita yang sering kita lakukan misalnya termasuk golongan tindakan bullying, apakah bullying itu apakah hanya sekedar dengan mengejek atau hanya sekedar tindakan fisik, atau bisa jadi sekarang sedang masa PJJ ada yang disebut dengan cyberbullying, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan ke Pak Fikri. Silakan Pak Fikri. Ya, selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, perkenalkan saya Fikri Fatur Rahman. Sekarang jadi guru BK ya di SMP Darul Hikam. Tadi Ibu Rini sempat nyinggung nih ya soal bullying, dan mungkin teman-teman juga nggak asing sama kata bullying atau istilahnya perundungan. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sekolah ada teman kalian yang diejek, dipanggil, misalnya dipanggilnya dengan sebutan hewan, itu bullying bukan? Nah, itu kalau misalnya korban merasa sakit hati, itu bullying, dan tentunya apa yang dilakukan oleh pelaku itu sudah dinamakan bullying. Jadi selain itu juga kalau misalnya teman-teman lihat ada teman kalian yang didorong sama temennya ya, didorong tapi dengan secara sengaja dan sampai terjatuh, itu bullying bukan? Nah, itu bullying juga sama. Jadi bullying itu kesimpulannya artinya adalah sebuah aktivitas atau perilaku yang dimana ada orang yang lebih kuat dengan orang yang lemah ya, dengan tujuan untuk menindas yang lemah gitu ya, untuk memberikan efek kejut, untuk memberikan suatu hal yang bikin si korban ini semakin jatuh dan semakin tidak percaya diri. Nah, bermulanya dari mana? Biasanya bermulanya dari ketidaksukaan terhadap seseorang, terus yang keduanya merasa tersaingi. Ini yang sering terjadi biasanya ini Bu, antara adik kelas sama kakak kelas tuh. Betul. Melihat adik kelas ini lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng. Rasa tersaingi, biasanya datanginya bareng-bareng gitu. Jadi kan kalau bullying biasanya yang banyakan lawan yang sedikit ya, biasanya kayak gitu, atau aku lawan banyak gitu. Sementara si yang
korban ini jadi semakin lemah karena yang pelakunya banyak seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih Bu, terkait kalau bertanya apa sih bullying itu. Nah, itu ilustrasinya. Itu Bu. Kalau misalnya nih ya Pak, kan banyak banget nih ya kalau di MTS tuh bullying tuh udah menjadi apa ya, ibaratnya kayak hal yang lumrah. Kayak misalnya apakah ini termasuk bullying? Bukan. Kayak semacam kalau anak akhwat itu yang perempuan, adik kelas ke kakak kelas ke adik kelas tuh biasanya saling menatap penuh sinis, penuh makna misalnya. Nah, itu masuk. Nah, ini menarik. Itu masuk ke dalam bullying nggak? Nah, sekarang ilustrasinya gini. Kalau kita punya temen tuh, awalnya mukanya tuh kayak yang belagu gitu ya. Awal ketemu nih, mukanya tuh kayak yang sombong, kayak yang belagu, kayak yang kayaknya nggak ramah deh. Itu penilaian pertama ya. Tapi ternyata satu hari berikutnya, kamu tuh lagi jatuh. Dari di antara teman-teman yang lain, hanya orang yang kamu cap mukanya sombong itu yang nolong kamu. Gimana perasaan kamu kira-kira? Nah, itu kita udah ngelakuin yang namanya labeling Bu. Jadi labeling itu kadang yang jadi pemicu bullying. Dan kenapa bullying ada? Itu juga karena labeling. Labeling itu bikin suasana keharmonisan berteman itu jadi semakin rumit ketika ada labeling. Jadi dicap wajahnya sombong, dia mah baik, dicap yang enggak. Sama kayak kalau mungkin di MTS kalau itu ada ahwat gitu sukanya biasanya K-pop ya Bu ya. Nah betul. Kalau nggak K-pop itu misalnya suka anime, terus ya banyak lah idola-idola. Nah itu juga sama gitu. Kadang juga jadi bahan buat objek bulinya. Nah, dia sukanya K-pop misalnya, terus biasanya dibulinya, dasar plastik gitu ya. Itu ada ucapan-ucapan gitu yang bikin si anak itu menjadi down. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa ini kan biasanya cuma bercanda. Itu doang baper. Teman-teman kalau misalnya kalian misalnya ngejek nih, teman kalian diejek ya, kalian ngejek teman nih, terus temannya itu tiba-tiba nangis. Saya cuma bilang gitu, kok gitu aja nangis, kok gitu aja baper. Kamu nggak tahu aja kalau yang kamu ejek itu satu, dia lagi stres karena orang tuanya mau berpisah. Yang kedua, nilai akademiknya lagi turun nih, ulangannya jelek terus. Yang ketiga, dia punya masalah sama teman yang lain tanpa diketahui oleh teman yang ngebully itu. Jadi apa ya, pasti sedikit cuman diajak sedikit juga pasti down karena ngerasa. Nah, makanya itu disebut bullying juga. Nah, apa bedanya apa bullying sama bercanda? Kalau bercanda itu nggak harus kita pakai ejekan ya, misalnya kamu hanya kayak ini misalnya, Pak kan dianya juga nggak sakit hati. Pertanyaan apakah nggak ada gitu cara yang lebih baik dan lebih santun gitu untuk bercanda kan, seperti itu? Atau kalaupun emang teman-teman ingin bercandanya ya tergantung sih memang ikatan pertemanannya seperti apa dulu Bu. Tapi kalau misalnya udah deket banget gitu ya dan sudah saling menghargai dan menerima, kayaknya untuk hal yang diejek itu hal yang wajar karena mungkin dia saling menerima. Beda kalau yang nggak nerima ya, gitu sih Bu. Nah, dilihat dari sejauh mana. Kadang kalau misalnya ke laki-laki, anak-anak ikhwan tuh lebih ke fisik ya, tindakannya lebih ke fisik. Kalau di sini tuh ya bilangnya tindakan fisik. Bu, udah itu mah heureuy katanya tuh gitu. Atau kalau ke akhwat, apakah ini termasuk ya Pak? Kadang ada anak-anak yang memang tidak sadar bahwa itu adalah tindakan bullying misalnya. Apakah ini termasuk atau tidak? Membuat geng gitu dalam satu kelas gitu. Membuat geng dalam kelas, yang lainnya tidak dilibatkan dalam geng itu gitu. Misalnya membuat kelompok pertemanan gitu. Oke, kalau misalnya yang pertama mungkin tadi masalah fisik Bu ya. Nah, itu jelas ya kalau didorong gitu ya, dan yang didorongnya merasa tidak dihargai, itu jelas bullying. Meskipun yang ngelakuin bilang Bu udah heureuy, berarti heureuy-nya harus diubah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Bu udah heureuy, pertanyaannya adalah dibalikin lagi, apakah heureuy itu hanya mendorong saja? Apakah tidak ada cara lain buat heureuy yang bisa bikin dia dirasa dihargai kan gitu? Atau ketika anak itu terjatuh bisa ditanyakan, gimana perasaan kamu ketika didorong? Saya sakit hati Bu, misalnya saya didorong sama dia. Nah berarti kan udah jelas jadi korban bully ya. Nah setelah itu baru ditanya lagi, nah, terus kamu mau apa yang kamu rasain? Iya Bu, nah nanti saya pun ketika terjadi bullying, baik itu pelaku dan korban, ada rumus yang namanya IFWB gitu ya. IFWB itu singkatan.
I feel, IF itu I feel. Jadi ketika terjadi bully, dia harus bilang kalau dia punya perasaan apa ketika dibully. Jadi IF-nya itu I feel, saya merasa, saya kesel dan marah. Ya, terus W-nya itu when, ketika. Nah, marahnya ketika B-nya itu because tidak percaya diri dan saya merasa tidak dihargai sebagai teman. Jadi ada ungkapan yang diungkapkan secara detail supaya anak bisa memahami antar sesama dalam kejadian bullying. Jadi kalau misalnya didorong itu jelas, Bu. Itu bullying. Nah, sekarang kalau masalah kelompok nih, yang di kelas tuh yang kelompok misalnya dari 30 anak di kelas ya, 20 anak berkelompok. Sebenarnya nggak diajakin. Itu gimana? Nah, kita lihat dulu apakah 20 kelompok ini memang karena satu kesamaan, misalnya suka kikuk semua, jadi itu wajar. Tapi kalau 20 kelompok ini bersatu karena ketidaksukaan dengan di antara 10 orang ini, itu baru memang harus diredam. Cara meredamnya mungkin bisa menganalisis dulu apakah mungkin si kelompok ini itu ada bosnya gitu ya, ada pemimpinnya, aja pemimpinnya, atau awal terbentuknya seperti apa. Jadi perlu dikumpulkan dulu, diajak ngobrol. Jadi kalau misalnya kelompok itu masuk bullying juga, bullying sosial, Bu. Jadi mengucilkan, kalau misalnya tujuannya buat mengucilkan, bukan buat hanya sebatas satu kesamaan aja. Seperti itu sih, Bu. Gitu. Ya sih, sebetulnya memang untuk apa sih, untuk bullying tuh jadi sering terjadi ya, maksudnya di kalangan anak-anak remaja. Betul sekali, Bu. Nah, sering terjadi. Bahkan menurut data KPAI 2012, 80,76% bullying itu terjadi di sekolah, Bu. Nah, di SMP, SMA. Itu biasanya penyebabnya karena apa, Pak? Nah, itu ada tiga ranah wilayah, Bu ya. Ada di kelas, di luar kelas, sama guru. Jadi guru juga jadi gitu. Kan kayak guru nge-label anak, oh kamu mah tukang bullying, oh jadi juga masuk gitu. Jadi faktor yang paling kuat tadi, Bu, labeling. Yang pertama labeling, yang kedua tidak adanya edukasi. Jadi anak tuh cuma sebatas ngelakuin tanpa mau menerima edukasi. Atau mungkin sekolah perlu memberikan edukasi terhadap anak. Kayak gini misalnya, Bu ini udah bagus banget nih, misalnya ngasih space buat bullying bisa masuk ke edukasi anak-anak semuanya dengan baik, seperti itu. Itu, Bu. Jadi faktor yang pertama tadi labeling. Yang kedua mungkin kurang edukasi. Yang ketiga karena remaja ya, mungkin senang berkelompok dan senang puasa gitu ya, senang dengan eksistensi gitu, dan pengakuan. Jadinya bullying itu bagian dari pengakuan sebenarnya. Berarti perlu diedukasi juga bahwa untuk mendapatkan pengakuan tidak harus dengan mengejek, tidak harus dengan mencelakakan orang lain, tapi bisa juga dengan karya, bisa juga dengan bagaimana teman-teman bisa aktif di organisasi, bisa buat sebuah hal yang menarik. Gitu, Bu. Oke. Terus ini Pak, untuk jenis-jenisnya sendiri, kalau bullying tuh ada nggak sih jenis-jenisnya sendiri? Ini juga ada bullying berat, kelas ringan. Kalau secara jenisnya, ya jenis bullying itu saya singkat jadi fiskal gitu ya, fiskal. Jadi fiskal itu singkatan verbal, fisik, dan sosial. Jadi verbal, bullying verbal ini kayak mengejek, kamu gajah, kamu babi, kamu Cina, jadi rasis juga ada gitu masuk. Itu verbal. Kalau fisiknya menendang, mendorong, menjambak. Kalau perempuan biasanya menjambak. Betul. Menjambak. Pasti ada, saya yakin. Kalau ada yang tarik punggung, pilihannya dua. Kalian boleh megang tangan yang nariknya, terus kalian gituin, itu bentuk bagian dari pertahanan diri, bukan perlawanan ya. Bukan berarti mencelakakan orang yang mau narik, tapi kalian mempertahankan diri. Atau laporkan saja langsung ke guru, seperti itu. Jangan diam kayak gituin ya. Biasanya, tapi itu yang sering terjadi adalah kakak kelas adik kelas lagi sih. Saya yakin pasti kayak gitu. Iya. Terus yang tadi fisik, kemudian C-nya cyberbullying. Nah, tadi udah diungkap juga sama Bu ini. Cyberbullying itu salah satunya adalah trolling. Trolling itu berkomentar yang enggak di sosial medianya teman. Misalnya teman posting foto, kalian bilang, wah mukanya burik, mukanya jelek, wah komen kalian tuh dikomen sama teman-teman yang lain. Nah itu kalian sudah, jadi kayak trolling tuh kayak ngasih api pemantik supaya orang-orang terpancing buat emosi juga gitu. Terus ada stalking, nah itu. Terus kalau yang tadi ya, sosialnya mengucilkan, menyebarkan gosip. Nah,
nyebarin fitnah, oh si ini jangan dideketin karena dia padahal mah belum tentu. Jadi prasangkanya udah nggak benar seperti itu. Nah maka dari itu fiscal ini jadi jenisnya. Nah kalau kelas berat, kelas normal, kelas itu kalau yang paling berat sih sebenarnya yang sudah tersembunyi gitu. Kalau itu yang kelas berat itu yang tersembunyi, jadi bullyingnya nggak diketahui siapapun. Nah berarti tugas guru dan teman-temannya untuk bisa menggali itu. Kalau yang normal itu yang kelihatan, yang kelihatan tapi sama temennya dilaporin ke guru, kadang masuk kadang enggak, kan gurunya kadang bertindak kadang enggak. Ada juga yang level rendah, kalau level normal mah S5 gurunya juga melihat, berarti kan kalau guru lihat mah langsung ya kelihatan siapa yang pelaku dan korban gitu. Begitu sih. Nah ini menarik, ada kata ini Pak, khawatirnya memang banyak dari anak-anak kita yang memang melakukan hal itu cuman memang tidak sadar. Stalking ya Pak, stalking. Jadi melihat. Iya betul. Itu termasuk dalam bullying itu bagaimana? Nah, jadi gini, maksudnya stalking dalam bullying. Kalau stalkingnya misalnya kalian mau stalking selebgram yang positif, itu nggak apa, mungkin kalian biar nyari informasi. Tapi kalau stalking yang dimaksud adalah teman-teman nge-stalking adik kelas misalnya atau kakak kelas, terus lihat foto galerinya, kalian ambil, ya, kalian edit, terus bikin fake account dengan judul misalnya hatersnya siapa gitu, bikin postingan yang enggak itu masuk, karena stalking jadi gerbang utama dia mau membuka pintu orang-orang bisa ngebully ya. Jadi kayak semacam stalking itu nyari informasinya, Bu. Nyari informasi yang bisa dijadikan bahan buat dibully seperti itu juga masuk kategori bullying. Makanya sekarang banyak anak-anak SMP tuh yang pertama akunnya di private, yang kedua punya second account, yang ketiga fotonya itu nggak ada. Jadi kalaupun ada feed postingan tuh 0, kalaupun satu itu hanya gambar alam atau apa gitu. Jadi nggak langsung memperlihatkan dirinya sebagai apa, kayak gitu sih. Oh, jadi saya baru tahu nih Pak, benar menarik kenapa akhirnya banyak siswa saya di sini juga akunnya banyak di privat. Oh, salah satunya gara-gara itu ya. Akun di privat, terus pasti punya second account, dan di betul. Dia punya temen, biasanya punya close friend. Jadi di close friend, jadi hanya close friend lah yang bisa ngelihat profil dia. Oh. Dan sebenarnya ini tidak harus juga kita kepoin langsung dalam, cukup kita dekat. Jadi sebenarnya itu pilihan karena mungkin dia punya privasi. Dan menariknya rata-rata foto profil mereka tuh kalau nggak artis K-pop, kalau nggak yang dia idolakan, nah jarang gitu yang foto profil aslinya gitu. Nah betul, betul. Memang kebanyakan yang saya lihat, kok kenapa anak ini nge-follow tapi memang di private gitu. Oh ternyata saya baru tahu salah satunya seperti itu gitu. Nah selanjutnya ya Pak, semakin menarik, banyak hal-hal baru yang ditemukan dan ternyata apa saya juga termasuk gitu ya sebagai guru BK pun. Oke. Ini Pak, terkait bullying itu pasti ada yang nama pelaku, korban, kemudian penonton. Jadi apa sih yang harus dilakukan dari tiga pihak ini? Ya, jadi kalau bicara bullying itu tidak hanya pelaku sama korban aja. Teman-teman yang ada di sekolah di MTS pasti mikirnya pelaku sama korban tuh yang jadi pemicu adanya bullying. Padahal ada penonton. Jadi penonton inilah yang kemudian menyebabkan bullying itu semakin kuat, semakin mengada, semakin benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Kenapa penonton? Gini, biasanya kan pelaku bully itu nggak sendirian ya Bu. Biasanya dia punya teman kan. Nah, itu namanya penonton follower. Saya bilangnya follower pelaku. Follower ini biasanya yang ngebantuin pelaku buat ngebully juga. Contoh misalnya gini. Korban itu dibilang, kamu badannya kayak gajah. Nah, si follower itu menguatkan, sambil ketawa nih, iya benar-benar kayak gajah Thailand. Jadi kayak follower ini support yang paling kuat untuk membuli gitu. Penonton yang berikutnya ada penonton pas nih. Kalau penonton, supporter ini masih temannya pelaku, tapi dia cuma senyum doang atau ketawa doang. Nah, yang ketiganya ada yang pasif atau yang apatis. Yang apatis ini ada temennya melihat kejadian bully diam aja gitu, nggak bodo amat bukan saya nggak mau ikut urusan. Nah ini yang paling penting juga, ini kayaknya banyak yang kayak gini Bu. Ada yang namanya pasif supporter. Kalau pasif supporter tuh pembela korban, tapi dia nggak berani ngebantuin karena takut kena bully juga, takut dimusuhi sama yang ngebully, takut nantinya dia dibilang sok baik, sok pahlawan, sok ngebantuin. Akhirnya
lihat seperti itu, akhirnya dia lebih baik buat nggak ikutan, atau dia nggak tahu cara nolongnya seperti apa. Jadi kalau yang pasti supporternya lebih banyaknya ketika sudah beres kejadian bullying baru diredakin namanya di support, itu juga bagus. Tapi yang paling bagus adalah pembela. Jadi pembela tuh yang dia ngebela korban, bodoh amat mau dibilang baik, dibilang jagoan, tapi dia tulus buat ngebantu dan menengahi keadaan itu. Dan itulah yang penyebab bullying itu, penonton tuh punya peran yang kuat yang bikin bullying itu menjadi suasananya semakin mencengkeram. Kayak misalnya ibu pasti pernah lihat kan video anak SMP yang dibully, dan itu teh waktu ospek kalau nggak salah ada adik kelasnya tuh cuma 2 orang kalau nggak salah. Nah kakak kelasnya banyak tuh, ada yang bagian ngomong, nendang, nah itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Tapi ada juga kan teman-temannya yang lewat gitu yang nggak mau bullying. Nah itu sih kurang lebih. Nah apa yang harus kita lakukan? Saya yakin di sini pasti pernah ada yang jadi korban bullying. Saya yakin pasti ada yang pernah pelaku juga. Dan korban itu bisa jadi pelaku. Jadi korban itu bisa revenge, balas dendam. Jadi, nah oke, saya hari ini dibully. Suatu saat saya yang bakal balas dendam. Intinya gitu sistemnya dari yang tua ke yang muda kayak gitu. Nah terus yang harus dilakukan itu adalah memang suka sama teman-temannya, harus berani. Nah cara beraninya dengan berpikir kritis, tidak dengan main misalnya kita diejek, kita ejek balik, itu namanya ya sama aja dengan bohong. Kalian dibully, kalian bully balik, itu nggak tepat. Kalau kalian dibilang gajah, itu panggil aja. Kamu bisa nggak bedain gajah sama manusia? Namanya keduanya, kamu kasih perumpamaan. Gajah itu kakinya 4, saya itu kakinya 2. Gajah itu tinggalnya di rawa, saya itu tinggal di rumah. Pertanyaan saya, beda nggak gajah sama manusia? Kalau dia jawabnya beda, kalau dia jawabnya sama, berarti dia nggak lulus tuh mata pelajaran IPA, nggak bisa beda. Ada peran logika yang teman-teman coba jalankan supaya orang-orang tuh sadar. Mungkin pelaku juga harus diedukasi karena dia juga mungkin nggak tahu. Jadi kalau cara yang ketiga adalah kalau dia bilang gajah, udah abaikan aja, jangan digubri, cukup lewati saja ketika kamu lewat. Dan nggak usah di respon sama teman-teman. Kalau di cyber gimana nih lagi PJJ kayak ini? Nah di cyber juga kadang suka ada yang iseng gitu ya, atau yang di komen di grup seperti itu. Nah lebih baik kalau misalnya teman-teman ingin bisa terhindar dari bullying di cyber, pertama adalah hindari aktivitas media sosial yang berlebihan. Misalnya kalian komen sesuatu, jadi kan di capture sama teman yang mau ngebully, wah si ini lagi ngomen nih, sebar yuk kayak gitu. Atau kalian posting sesuatu di sosial media yang itu private, atau kalian nunjukin wajah yang bisa diedit sama orang lain. Jadi memang perlu berhati-hati sih untuk saat ini kayak gitu sih Bu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ternyata memang sejatinya bully itu tidak adanya sekarang ya, dari dulu juga ada seperti itu. Dari dulu sejarahnya dari zaman Homo sapien, itu dulu ada manusia Neanderthal yang dimana mereka tuh sedang apa ya, jadi perilaku yang merekanya itu adalah intimidasi kayak gitu. Jadi kayak diintimidasi dari yang kuat ke yang lemah, tapi bertujuan gitu. Misalnya dia nggak bisa berburu, kalau yang Homo sapien yang lebih berkembang dia bisa berburu, jadi persenjataannya beda. Nah misalnya dibunuh atau apa, nah kurang lebih perilakunya seperti itu. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Oh betul ya, memang maksudnya itu fitrahnya manusia memang seperti itu ya, potensi yang dimiliki. Merasa ingin diakui keberadaannya, kemudian merasa dirinya harus ada nih, saya tuh ada loh yang namanya Rini itu, namanya ini tuh ada seperti itu. Itu Pak Fikri, terima kasih banyak, sudah sangat jelas, insya Allah. Kenapa? Lahir menyampaikan sesuatu. Ya boleh, silakan. Bisa baca Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah. Silakan dibaca ya, ayatnya apa, artinya apa, dimaknai sebagai hal yang dalam, bahwa bullying itu sebenarnya ada di situ. Kenapa kita nggak boleh ngebully itu ada di situ. Quran surat Al-Hujurat ayat 11, mungkin nanti boleh dikaji di kelas gitu ya, seperti apa dan jadi seperti apa. Dan saya yakin teman-teman bisa menghadapi bullying, baik itu sebagai pelaku ya bisa inisiatif gitu, sudah sadar. Kalau teman-teman jadi pelaku, Pak saya tuh sadar bullying itu salah, saya mau berubah, minta maaf ke yang pernah kamu bully. Kalau yang korban, Pak saya itu dulu suka dibully. Nah oke, kamu belajar buat mengobati luka masa lalu. Kalau penonton, Pak saya jarang nolong orang yang dibully. Nah sekarang saatnya kamu menentukan
Nah, maka dari itu bullying harus berhenti di kamu. Gitu. Nah, Terima betul. kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, betul tadi ya, conclusion-nya dari surat Al-Hujurat ayat 11, janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum ya, betul ya Pak? Betul, Bisa betul. jadi kaum yang lain lebih baik daripada diri kita gitu kan ya. Artinya kesimpulannya memang ternyata bully itu dari dulu ada, yang akhirnya harus berhenti di kamu. Seperti itu. Terima kasih Pak Fikri waktunya. Mudah-mudahan kita terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahmi kembali membahas masalah remaja saat ini. Oke, Seperti itu. Oke. Ya, insya Allah sangat bermanfaat ini untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan tentang bullying oleh Pak Fikri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan di narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.